Oke guys, mudah-mudahan Anda juga bisa mengematkan, artinya melihat video saya, berapa video yang sudah saya unggah. Ini semua tentu tidak menggunakan patokan jarum PSI. Dan ini tentu sudah saya teliti, ini jauh-jauh hari supaya ini tidak bingung. Saya menjamin ini tidak menjadi patokan jarum PSI ini karena berdasarkan tentu bukti-bukti yang sudah saya unggah. Baik 2 pintu freezer box, freezer rack, bahkan yang namanya showcase. Ini sudah pasti tidak patokan PSI. Yang saya patokan kunci, saya akan kasih tahu ini. Yang saya kunci di pendingin ini tentu patokannya eshing. Kalau melihat video tadi yang R600 listrik, tentu freon ini bukan 0, tapi ini jauh dari 0, yaitu 11 atau 10 tadi itu di video. Tentu berdasarkan saya ada cara tertentu supaya Anda bisa terapkan, kemudian sudah pasti eshing ini sempurna. Saya tidak bilang kompresor ini pres lemah ataupun oli naik ataupun mampet dan lain-lain. Saya bicara kompresor ini sempurna, kemudian apa yang saya lakukan? Lakukan isi freon, kemudian tidak menggunakan patokan PSI jarumnya, tapi menggunakan manipol. Apa sebenarnya yang saya sudah unggah di setiap konten, Anda tentu sudah perhatikan. Caranya ini, kalau isi freon, ini saya gambarin. Kalau misalkan nggak R600, nggak R134, nggak R apa saja, kalau yang namanya isi freon, misalkan ditutup di posisi 5, ini bagian atas ini. Di wilayah pertama masuk freon, ini eshing hanya sampai segini nih. Jadi 1/4 kira-kira atau lebih dari panjang evap. Kalau hanya sampai di sini, tekanan PSI 5, tentu ini yang namanya kurang freon. Jadi patokan inilah yang saya teliti, kemudian saya sampaikan kepada para pemula supaya ini tidak bingung. Ya, patokannya harus sekian. Ini tidak juga, tapi ini untuk patokan pengisian 5 diberhentikan, dingin evap ini diraba sampai di sini. Tentu kalau dibiarin tetap segini, harus ditambahin sampai ke sini. Misalkan saya tambahin menjadi 8, PSI menjadi 8 sampai di sini nih. Ya. Otomatis saya tutup di jarum 8. Evap ini belum sampai di sini. Apa yang terjadi? Tentu ini harus ditambahin freon. Karena freon ini belum memenuhi syarat di proses dingin di evap. Misalkan ditambahin menjadi 10, hanya sampai sini. Sudah sampai ke sini, tapi tidak sampai ke sini. Bisa ditambahin menjadi 12 atau tetap 10 atau 12 misalkan. Karena apa? Kalau di sini sudah tinggal sedikit, kemudian kalau dibiarin waktu 20 menit, ini sudah sampai di sini. Ya, oke. Jadi cara isi freon ini bukan patokannya dengan jarum PSI. Saya tentu bicara kompresor ini normal, tentu sempurna ini. Tentu saya mengambil berdasarkan sateliti ini dari freon, kemudian merek berbeda, freon berbeda, bahkan berbeda merek kulkas ini. Kemudian saya temukan ternyata cara inilah Anda bisa terapkan. Bisa terjadi freon ini di bawah 10. Ini sangat bisa terjadi. Saya kasih tahu misalkan. Di posisi 5, freon sudah di sini nih. Dari atas ini.
Kalau ditambahin 3 menjadi 8 atau 2 sudah sampai ke sini. Artinya freon ini tentu di bawah 10. Ada juga yang di atas 10. Saya kasih contoh misalkan. Freon ini posisi 5 sudah sampai di sini. Ditambahin menjadi 10 baru di sini. Ditambahin lagi 12 baru di sini. Kemudian ditambahin 2 menjadi 14 sampai baru ke ujung putaran evap. Tentu ini hal yang biasa dan ini tentu tidak menggunakan rumus apapun. Saya hanya patokan Ising kemudian berdasar karena begini. Bisa terjadi ini ada perubahan di listrik bisa. Kompresor ini sudah sedikit presnya melemah tidak juga bisa karena melemah tapi sedikit. Tapi ini kita kan tidak harus kira-kira saja feeling bahwa tekanan ini bagus bisa dilanjutin. Bukan setiap ngerjain kulkas cek pres, ini bukan. Jadi setiap mengerjakan kulkas ini saya tekan. Kompresor ini tekanannya besar nggak kuat berarti ini memenuhi syarat. Hanya saja ada yang misalkan di bawah 500. Ini bisa terjadi yang freon ini lebih banyak PSI di atas 12 tapi baru dingin sempurna. Jadi seperti itu. Oke. Jadi 5 di atas kasih tambah 5 jadi 10 sampai di sini, tambahin 2 misalkan baru di sini bisa stop 12 atau ternyata sudah 12 baru di sini, tentu ini harus ditambahin bisa 14 bisa 16. Saya bilang ampernya di bawah maksimal, kemudian kompresor bagus, listrik bagus. Jadi ini cara isi freon. Ini tentu sudah saya teliti, bukannya 1-2 kulkas, bahkan hanya sedikit kulkas. Seperti tadi saya ini termasuk untuk patokan. Saya ngisi freon 600, 5 sampai sini. Kemudian saya tambahin menjadi 10 sampai sini. Ternyata 12 ini sampai sini. Kemudian saya biarin 20 menit, sudah Ising semua. Kemudian setelah Ising semua, ini ternyata jarum di titik 10 saya biarin 20 menit. Jadi seperti itu. Bisa terjadi melihat video isi freon harus sekian. Ini tidak juga bisa terjadi kalau harus 12. Misalkan ini harus 12. Posisi dingin ini masih di sini. Ini sudah pasti paginya nggak nyampe sini, bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Ini misalkan di 12, faktornya kompresor ini melemah, tapi ditekan ini bagus, tapi masih di bawah. Karena tidak dicek pres misalkan. Ini bisa terjadi di sini 12 tutup tinggal pulang. Isingnya hanya sampai di sini. Bisa terjadi bawah ini kurang dingin. Jelas kurang dingin. Jadi seperti itu cara isi freon. Tidak atau harus patokan ini sekian PSI. Bisa sangat terjadi ini di bawah 10 PSI, bahkan di atas 10 atau di bawah 20. Mudah-mudahan berdasarkan video-video saya di bawah-bawah, para pemula ini paham. Kenapa saya semua unggah? Karena ini supaya paham. Kemudian sudah pasti bisa diikuti. Sudah pasti ini bisa ini. Karena ini mudah sekali, kemudian sederhana sekali, kemudian cepat. Jadi ini nggak pakai lambat. Ini ngapain percuma kalau pakai lambat tapi hasilnya sama. Jadi seperti itu. Sepele ini tentang isi freon, tapi penting. Saya melihat video ini 12, saya kerjakan menjadi 12 sisinya. Ternyata paginya dinginnya tidak sampai bawah. Sangat bisa terjadi ini. Saya jamin sangat bisa terjadi. Isinya 5, kemudian ternyata Isingnya bagus. Sangat bisa terjadi ini. Karena apa? Tentu ini faktor yang menentukan ada pemipahan kapiler, freon, bahkan listrik ini. Jadi patokan-patokan ini tentu seperti ini. 5 tambahi 10
tambahi 2 sampai mana Anda pegang semuanya. Ini tentu nggak pakai lama. Ini ngapain? Hasil sama, ada flashing on off flashing ini, hasil ini sama, ini percuma. Makanya saya unggah ini yang cepat-cepat saja, para pemula langsung bisa praktekin, dan saya menjamin ini di atas 90% ini saya menjamin ini benar. Tentu saya berdasarkan ratusan video yang saya sudah buktikan kepada Anda di bawah. Makanya saya berani unggah seperti ini cara freon, isi freon, enggak R600, enggak jenis apapun jenis pendingin, ini caranya seperti itu. Ya. Tidak menggunakan patokan PSI, jarum bisa dilihat, tapi ini tidak untuk patokan karena miss tadi. Di sini 12 ternyata hanya sampai sini, ini ngapain ini? Di sini 16 sampai di sini, ini ngapain? Tapi ada faktor tentunya, ini kompresor ini melemah atau tidak. Di sini 5 ternyata sampai ke sini. Ini jelas bisa terjadi. Mudah-mudahan sempurna, tapi sepele, tapi penting, tapi perlu sekali pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini. Tidak harus saya praktekin, karena ini sudah ribuan video Anda bisa cari. Anda bisa cari buktinya di video di bawah saya karena sudah berbeda-beda merek, bahkan berbeda-beda cara saya kerjakan. Oke guys, malam guys.